Hari ini 4 tahun yang lalu Jakarta tegang. Amin Rais mengundang masyarakat untuk berdoa di lapangan Monas. Sementara Panglima Kodam Jaya saat itu, Mayor Jenderal TNI Syafri Syamsuddin, tidak membiarkan satu orang pun menginjakkan kaki di lapangan Monas. Tapi tanggal 21 Mei dini hari, Amin Rais membatalkan rencananya tersebut karena khawatir akan terjadi pertumpahan darah. Siang harinya, Presiden saat itu, Soeharto, berhenti dari jabatannya dan menyerahkan tampuk kekuasaan pada Wakil Presiden saat itu, B.J. Habibie. Orang berharap reformasi akan memperbaiki nasib bangsa ini. Namun setelah 4 tahun berjalan, apakah harapan itu terpenuhi? Malam ini saya Iwan Ahmad Sudirwan mengundang seorang warga masyarakat dan 2 orang yang aktif pada gerakan massa 4 tahun lalu untuk mendiskusikan hal ini. Berlalu sejak gerakan reformasi berhasil menurunkan Presiden Soeharto dari jabatannya. Tapi hingga kini masih banyak orang belum bisa menikmati manisnya buah reformasi sebagaimana yang dijanjikan dulu. Muhammad Lutfi, pelajar SMA asal desa Tanggul Wetan, Jember ini diduga menjadi korban tabrak lari hingga merenggut nyawanya. Dibantu warga sekitar, korban yang terluka parah di kepala langsung dievakuasi ke puskesmas terdekat. Mengetahui anaknya tewas, orang tua korban langsung histeris dan nyaris tak sadarkan diri. Duka yang mendalam membuat sang ayah tidak mampu menerima kenyataan putranya yang baru berusia 16 tahun meninggal dunia. Kecelakaan terjadi saat korban akan pulang ke rumahnya. Diduga korban ditabrak kendaraan dari arah berlawanan. Kita ketemukan bahwa korban sudah dalam keadaan tergeletak, membujur ke arah ke timur, ya, dalam keadaan sudah tergeletak, membujur ke arah ke timur, ya, dalam keadaan sudah meninggal. Sementara itu, kecelakaan yang melibatkan 2 sepeda motor terjadi di Desa Sentong, Probolinggo, Jawa Timur, Senin petang. Akibat kecelakaan, 2 pengendara motor tewas ketika dan 1 pengendara lainnya luka berat. Kecelakaan terjadi saat motor yang dikendarai Masul dan Herli melaju kencang dari arah utara. Dari arah berlawanan melaju kencang sepeda motor yang dikendarai Sutari. Tepat di dekat jembatan Desa Sentong, 2 motor ini bertabrakan. Masul dan Sutari tewas sementara Herli luka berat dan dirawat di Rumah Sakit Waluyo Jati, Keraksaan. Jembatan Desa Sentong, 2 motor ini bertabrakan. Masul dan Sutari tewas sementara Herli luka berat dan dirawat di Rumah Sakit Waluyo Jati, Keraksaan. Tim reportase. Berlalu sejak gerakan reformasi berhasil menurunkan Presiden Soeharto dari jabatannya. Tapi hingga kini masih banyak orang belum bisa menikmati manisnya buah reformasi sebagaimana yang dijanjikan dulu. Sementara itu, Satuan Polisi Motor Polsek Rapocini, Makassar, Sulawesi Selatan juga membubarkan paksa ratusan anggota geng motor yang hendak melakukan balapan liar di Jalan Hertasning, Kecamatan Rapocini, Makassar. Ratusan anggota geng motor itu langsung kocar-kacir melihat kedatangan polisi. Sejumlah anggota geng motor yang tidak bisa kabur langsung ditangkap. Selain itu, sejumlah motor racing yang berusaha ditinggal. Ratusan anggota geng motor itu langsung kocar-kacir melihat kedatangan polisi. Sejumlah anggota geng motor yang tidak bisa kabur langsung ditangkap. Selain itu, sejumlah motor racing yang berusaha ditinggalkan oleh pelaku balap liar di sebuah warung juga turut disita polisi. Sudah mengantisipasi kejadian tersebut. Sudah 2 minggu ini kami sudah menjaring kejadian tersebut. Sudah 2 minggu ini kami sudah menjaring mereka, namun belum maksimal. Baru 4 kendaraan bermotor yang kami amankan di Polsek Rapocini. Aksi balapan liar di sejumlah wilayah di kota Makassar saat ini kembali marak, meski sempat diredam petugas. Para anggota geng motor tersebut kembali berulah di jalanan dengan aksi ugal-ugalannya. Tim reportase. Berlalu sejak gerakan reformasi berhasil menurunkan Presiden Soeharto dari jabatannya. Tapi hingga kini masih banyak orang belum bisa menikmati manisnya buah reformasi sebagaimana yang dijanjikan dulu. Kericuhan ini terjadi di ruang pelayanan kantor BPJS Kota Depok, Jawa Barat.
Pihak kepolisian yang mengamankan aksi unjuk rasa tersebut memaksa perwakilan warga yang hendak bertemu Kepala BPJS keluar. Tarik-menarik pun tak terhindarkan. Kami hanya ingin menyelesaikan persoalan BPJS. Kericuhan juga terjadi di lahan parkir gedung BPJS yang berada di Jalan Margonda, Depok, Jawa Barat. Warga saling tarik-menarik dengan petugas untuk melindungi rekannya yang akan dibawa ke Mapolresta Depok. Beberapa warga pun terjatuh dan pingsan. Sebelumnya, warga miskin yang tergabung dalam Dewan Kesehatan Rakyat ini hendak mengkonfirmasi penolakan rumah sakit pada pasien BPJS. Ada pasien yang tidak bisa membayar iuran BPJS kelas 3. Sudah setahun dia menunggak dan sekarang sakit ya. Oke lah, rumah sakit RSUD sudah menangani, tapi kesininya buat kontrol tidak ada. Memang dia tidak punya uang lagi karena dia berhenti kerja dan dia tidak sama sekali sekarang tidak ngapa-ngapain, sudah tidak kerja dan tidak ada lagi buat membayarnya. 4 orang yang diduga jaringan teroris Minggu sore ditangkap Densus 88 dan Polres Barelang di Pelabuhan Internasional Batam Center, Batam, Kepulauan Riau. 4 orang yang diduga teroris ini langsung digelandang Densus 88 dengan persenjataan lengkap menuju kendaraan lapis baja. Ironisnya diduga jaringan teroris ini melibatkan anak di bawah umur. Diduga keempat jaringan teroris berasal dari teroris ini langsung digelandang Densus 88 dengan persenjataan lengkap menuju kendaraan lapis baja. Ironisnya diduga jaringan teroris ini melibatkan anak di bawah umur. Diduga keempat jaringan teroris berasal dari Bekasi dan Purbalingga. Kombes Pol Helmi Santika, Kapolres Barelang Batam mengatakan 4 orang yang diamankan diduga jaringan teroris ini berkat laporan Interpol Singapura. Ada kaitan dengan jaringan ISIS, ya mungkin kita akan koordinasi dengan Densus. Kalau memang tidak ada ya nanti kita serahkan kepada BNPB. Keempat WNI ini sebelumnya pernah diamankan oleh pemerintah Singapura beberapa waktu lalu karena diduga keempat WNI ini akan bergabung dengan gerakan radikal kelompok ISIS. Hal ini dilihat dari dokumen perjalanan keempat WNI tersebut, yakni dari Malaysia Johor ke Singapura dan selanjutnya ke Suriah. Keempat WNI tiba di Batam dengan menumpang kapal yang berbeda, yakni Muhammad Mufid Murtado dan Muklis Rofik tiba di Batam dengan menumpang kapal Wave Master dan Sugema, dan Risno tiba di Batam dengan menumpang kapal Feri Sindo. Keempat WNI ini selanjutnya akan dibawa ke Polda Kepri guna pemeriksaan lebih lanjut. Suharmaji, kontributor Batam, Kepulauan Riau. Sesaat lagi kita akan ikuti diskusi dengan Harun, seorang pedagang pecel lele yang sebelumnya bekerja sebagai pegawai perkebunan. Nelpon lokal SLJJ nggak pakai bayar. Beneran, nelpon lokal SLJJ sehari penuh nggak pakai bayar. Bener, nelpon se-Indonesia nggak pakai mahal. Beneran, nelpon se-Indonesia nggak pakai mahal. Ada izinnya enggak? Temukan fakta di balik tantangan dan risiko berbagai profesi yang terekam tanpa rekayasa. Ataupun pasien seperti apapun karakternya, kita pertama kali datang ke sini tuh harus kami rantai 1 meter ke tiang. Inside Referensi Pemilu Indonesia, Metro TV. Hidup itu harus besar, hebat, kuat, luas, dan bermanfaat. Sebabnya cukupkanlah persiapan Anda bagi kehidupan ini. Hiduplah dengan sepenuhnya, hiduplah dengan kekuatan terbesar Anda, karena ini hidup Anda yang sebenarnya. Referensi Pemilu Indonesia, Metro TV.
Pandu Belatung, Klaten. Jadi bapak ngapain sih? Mana KTP-nya? Ada nih, rasa anggur, jambu, terus kopi energi. Siapkan adrenalin Anda menyambut dahsyatnya kekuatan deru mesin Speedcar. Performa Ananda Mikolan masih menggebu. Aksi para pembalap motor papan atas Asia mengadu performa di kelas Underbone 115cc dan Super Sport 600cc. Saksikan siaran langsungnya. Saksikan Speedcar Series Sabtu dan Minggu jam 9:30 malam di Metro TV. Baru Evaluk 4T Pro dengan 3 jurus hebat. Welltech aktif bekerja sempurna di 3 bagian vital motor. Cara hemat bikin motor terus melesat. Evaluk 4T Pro, makin digas makin untung. Siapkan adrenalin Anda menyambut dahsyatnya kekuatan deru mesin Speedcar. Performa Ananda Mikolan masih menggebu. Memancing adrenalin untuk terus berpacu di arena penuh sensasi. Aksi para pembalap motor papan atas Asia mengadu performa di kelas Underbone 115cc dan Super Sport 600cc dalam From Zero to Hero setiap minggu jam 2:30 sore di Metro TV. Siapkan adrenalin Anda menyambut dahsyatnya kekuatan deru mesin Speedcar. Performa Ananda Mikolan masih menggebu. Aksi para pembalap motor papan atas Asia mengadu performa di kelas Underbone 115cc dan Super Sport 600cc. Saksikan siaran langsungnya. Saksikan Speedcar Series Sabtu dan Minggu jam 9:30 malam di Metro TV.
Siapkan adrenalin Anda menyambut dahsyatnya kekuatan deru mesin Speedcar. Performa Ananda Mikolan masih menggebu. Aksi para pembalap motor papan atas Asia mengadu performa di kelas Underbone 115cc dan Super Sport 600cc. Saksikan siaran langsungnya. Saksikan Speedcar Series Sabtu dan Minggu jam 9:30 malam di Metro TV. Assalamualaikum Pak Lurah. Waalaikumsalam. Tolong catetin pidato saya. Saudara-saudara sekalian, Buanglah sampah pada tempatnya. Jadikan halaman Anda apotek hidup. Jangan lupa sikat gigi. Cuci kaki sebelum tidur. Jagalah Kebersihan. Gak kelar-kelar nih. Warga negara yang baik. Demikian dan terima kasih. Pakai kartu as 1000 bisa nelpon lama. Assalamualaikum Pak Lurah. Yang tadi diganti nih. KTP. Randu Belatung, Klaten. Jadi Bapak ngapain sih? Mana KTP-nya? Ada nih, rasa anggur, jambu. Cukup energi. Assalamualaikum Pak Lurah. Waalaikumsalam. Tolong catetin pidato saya. Saudara-saudara sekalian, Buanglah sampah pada tempatnya. Jadikan halaman Anda apotek hidup. Jangan lupa sikat gigi. Cuci kaki sebelum tidur. Jagalah Kebersihan. Gak kelar-kelar nih. Warga negara yang baik. Demikian dan terima kasih. Pakai kartu as 1000 bisa nelpon lama. Assalamualaikum Pak Lurah. Yang tadi diganti nih. Salah satu yang mendorong seseorang melakukan sebuah kontribusi adalah rasa syukur. Master Cheng Yen berkata bila setiap orang memiliki rasa syukur, saling menghormati dan cinta kasih, tentu kehidupan di dunia ini bisa lebih harmonis. Muhammad Lutfi, pelajar SMA asal desa Tanggul Wetan, Jember ini diduga menjadi korban tabrak lari hingga merenggut nyawanya. Dibantu warga sekitar, korban yang terluka parah di kepala langsung dievakuasi ke puskesmas terdekat. Mengetahui anaknya tewas, orang tua korban langsung histeris dan nyaris tak sadarkan diri. Duka yang mendalam membuat sang ayah tidak mampu menerima kenyataan putranya yang baru berusia 16 tahun meninggal dunia. Kecelakaan terjadi saat korban akan pulang ke rumahnya. Diduga korban ditabrak kendaraan dari arah berlawanan. Nah, kita ketemukan bahwa korban sudah dalam keadaan tergeletak, membujur ke arah ke timur, ya dalam keadaan sudah meninggal. Sementara itu kecelakaan yang melibatkan dua sepeda motor terjadi di Desa Sentong, Probolinggo, Jawa Timur, Senin petang. Akibat kecelakaan, dua pengendara motor tewas seketika dan satu pengendara lainnya luka berat. Kecelakaan terjadi saat motor yang dikendarai Masul dan Herli melaju kencang dari arah utara. Dari arah berlawanan melaju kencang sepeda motor yang dikendarai Sutari. Tepat di dekat jembatan Desa Sentong, dua motor ini bertabrakan. Masul dan Sutari tewas sementara Herli luka berat dan dirawat di Rumah Sakit Waluyo Jati, Keraksaan. Tim reportase. Pemirsa, motivasi bersumbangsi didasari keinginan melakukan lebih banyak lagi kebajikan dalam kehidupan ini. Meski kecil ukurannya, sebuah kontribusi sangat membantu menciptakan kehidupan yang lebih baik di masa kini maupun yang akan datang. Warga sekitar Jalan Sunan Kalijogo, Kelurahan Latsari, Kabupaten Tuban dikejutkan dengan tumbangnya sebuah pohon waru berukuran besar. Pohon berusia belasan tahun ini tidak hanya tumbang ke tengah jalan raya, melainkan juga menimpa dua mobil pribadi yang sedang melintas. Akibatnya, tumbangnya sebuah pohon waru berukuran besar. Pohon berusia belasan tahun ini tidak hanya tumbang ke tengah jalan raya, melainkan juga menimpa dua mobil pribadi yang sedang melintas. Akibatnya, kedua mobil tersebut ringsek. Sementara dua penumpang mobil, yaitu Samiran, 40 tahun, dan Riko, 28 tahun, warga Kelurahan Latsari, masih terjebak di dalam kendaraan. Mereka terjepit bodi kendaraan, sehingga mengalami luka cukup parah. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis. Korban yang terjepit di dalam kendaraan terus merintih kesakitan. Namun proses penyelamatan harus dilakukan secara hati-hati, karena batang kayu yang menimpa kendaraan harus dipotong menjadi beberapa bagian agar mudah disingkirkan. Lamanya proses evakuasi membuat korban pingsan kelelahan menahan sakit.
Setelah 1 jam, petugas dibantu warga akhirnya berhasil mengeluarkan korban. Korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Dr. Kusma Tuban guna mendapat perawatan medis. Tadi informasi bahwa korban di dalam mobil Toyota Avanza warna hitam terdapat 2 orang. Yang satu bisa warna hitam terdapat 2 orang. Yang satu bisa keluar dari kendaraan. Yang satu terjepit. Tadi petugas kami kebetulan langsung menolong yang bersangkutan. Langsung kami evakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas di Jalan Sunan Kalijogo sempat macet total. Polisi terpaksa harus menutup jalan raya hingga proses evakuasi tuntas. Guna kepentingan penyelidikan, 2 mobil yang tertimpa pohon ini diamankan ke Mapolres Tuban. Dion Fajar Arianto, Tuban, Jawa Timur. Salah satu yang mendorong seseorang melakukan sebuah kontribusi adalah rasa syukur. Master Cenggen berkata bila setiap orang memiliki rasa syukur, saling menghormati dan cinta kasih, tentu kehidupan di dunia ini bisa lebih harmonis. Sementara itu, Satuan Polisi Motor Polsek Rapocini, Makassar, Sulawesi Selatan juga membubarkan paksa ratusan anggota geng motor yang hendak melakukan balapan liar di Jalan Hertasning, Kecamatan Rapocini, Makassar. Ratusan anggota geng motor itu langsung kocar-kacir melihat kedatangan polisi. Sejumlah anggota geng motor yang tidak bisa kabur langsung ditangkap. Selain itu, sejumlah motor racing yang berusaha ditinggal. Ratusan anggota geng motor itu langsung kocar-kacir melihat kedatangan polisi. Sejumlah anggota geng motor yang tidak bisa kabur langsung ditangkap. Selain itu, sejumlah motor racing yang berusaha ditinggalkan oleh pelaku balap liar di sebuah warung juga turut disita polisi. Sudah mengantisipasi kejadian tersebut, sudah 2 minggu ini kami sudah menjaring kejadian tersebut. Sudah 2 minggu ini kami sudah menjaring mereka, namun belum maksimal. Baru 4 kendaraan bermotor yang kami amankan di Polsek Rapocini. Aksi balapan liar di sejumlah wilayah di Kota Makassar saat ini kembali marak, meski sempat diredam petugas. Para anggota geng motor tersebut kembali berulah di jalanan dengan aksi ugal-ugalannya. Tim Reportase. Demikian Da Inspirasi, jadilah teladan dalam kehidupan ini karena Anda adalah bagian dari inspirasi kehidupan. Sampai jumpa. Pandu Belatung, Klaten. Jadi Bapak ngapain sih? Mana KTP-nya? Ada nih, rasa anggur, jambu, kuku pipa energi. Hari ini aku pasti diterima. Please come in. Yes. Are you Javanese? Yes, sir. Kok you know? Jone kue indile. Gimana? Sukses. Hey you are very very good. Wow. Don't forget, gue mulai kerja Senin besok yuk. Iya, Pak. Apek. Pantes lancar satu kampung. Ikan merahmu. KTP. Pandu Belatung, Klaten. Jadi Bapak ngapain sih? Mana KTP-nya? Ada nih, rasa anggur, jambu, kuku pipa energi.
Empate Pro dengan 3 jurus hebat. Welltech aktif bekerja sempurna di 3 bagian vital motor. Cara hemat bikin motor terus melesat. Evalup Empate Pro, makin digas, makin untung. Kopaji Samsung. Ini kopa kita. Tempat semangat dan harapan menjadi satu. Tempat di mana cinta, kecewa, tangis, dan tawa mengalir dengan deras di nadi kita. Ini medan laga, juga drama yang penuh dengan kejutan, di mana setiap pertandingan adalah final. Di sini, menyerah bukan pilihan, karena kemenangan adalah mutlak. Ayo, nyalakan semangat kopamu dan berikan dukungan terbaik. Karena teriakan kita akan membangkitkan semangat. Karena genderang kita akan menggetarkan semua lawan. Dan nyanyian kita akan memberikan kemenangan. Inilah ajang pembuktian tertinggi, di mana sejarah akan ditulis di sini dan kita ikut menentukan. Kopaji Samsung. Kebanggaan kita. Terima kasih. Bawa ke dalam. Lihat tuh. Tiap hari beli barang baru terus. Ini dari mana ya? Katanya gara-gara uang pelicin. Uang pelicin? Ternyata makan uang pelicin. Bener mas, sekarang saya banyak dapat uang pelicin. Iya, karena pakai oli Evalup, motor saya jadi kenceng, bos-bos seneng, saya dapat uang tip terus. Oh, ini yang bikin rezeki kita serat. Makin digas, makin untung. Evalup Empate Pro, makin digas, makin untung. Lebih berasa lebih You Mile. Terima kasih. Bawa ke dalam. Lihat tuh. Tiap hari beli barang baru terus. Ini dari mana ya? Katanya gara-gara uang pelicin. Uang pelicin? Ternyata makan uang pelicin. Bener mas, sekarang saya banyak dapat uang pelicin. Iya, karena pakai oli Evalup, motor saya jadi kenceng, bos-bos seneng, saya dapat uang tip terus. Oh, ini yang bikin rezeki kita serat. Makin digas, makin untung. Evalup Empate Pro, makin digas, makin untung. Tajam lebih terhormat daripada gangguan tenggorokan. Ada yang guanteng. Gangguan tenggorokan itu aib. Sakuin Goli Aktif kapan aja. Itu perlu Surya Slims. Ada izinnya enggak? Temukan fakta di balik tantangan dan risiko berbagai profesi yang terekam tanpa rekayasa. Ataupun pasien seperti apapun karakternya, kita pertama kali datang ke sini tuh harus kami rantai 1 meter ke tiang. Inside Referensi Pemilu Indonesia, Metro TV. Baru Evalup Empate Pro dengan 3 jurus hebat. Welltech aktif bekerja sempurna di 3 bagian vital motor. Cara hemat bikin motor terus melesat. Evalup Empate Pro, makin digas, makin untung. Evolution. KTP. Pandu Belatung, Klaten. Idi, Bapak ngapain sih? Mana KTP-nya? Ada, nih, rasa anggur, jambu. Kuku Bima Energy. Baru
Evaluk 4T Pro dengan 3 jurus hebat. Welltech aktif bekerja sempurna di 3 bagian vital motor. Cara hemat bikin motor terus melesat. Evaluk 4T Pro, makin digas, makin untung. KTP! Pandu Belatung, Klaten. Idi, Bapak ngapain sih? Mana KTP-nya? Ada, nih, rasa anggur, jambu. Kuku Pipa Energi. Baru Evaluk 4T Pro dengan 3 jurus hebat. Welltech aktif bekerja sempurna di 3 bagian vital motor. Cara hemat bikin motor terus melesat. Evaluk 4T Pro, makin digas, makin untung. KTP! Pandu Belatung, Klaten. Idi, Bapak ngapain sih? Mana KTP-nya? Ada, nih, rasa anggur, jambu. Kuku Pipa Energi. Baru Evaluk 4T Pro dengan 3 jurus hebat. Welltech aktif bekerja sempurna di 3 bagian vital motor. Cara hemat bikin motor terus melesat. Evaluk 4T Pro, makin digas, makin untung. KTP! Pandu Belatung, Klaten. Idi, Bapak ngapain sih? Mana KTP-nya? Ada, nih, rasa anggur, jambu. Kuku Pipa Energi. Sebagai pemandu arung jeram, faktor keselamatan adalah nomor 1. Diperlukan persiapan yang matang. Harus siap menghadapi segala kemungkinan. Dibutuhkan kekompakan dan respon yang tepat. Untuk sebuah pengalaman yang sempurna. Layaknya di Samsu Filter, semangat kesempurnaan. Luar biasa, hebat. Berlalu sejak gerakan reformasi berhasil menurunkan Presiden Soeharto dari jabatannya. Tapi hingga kini masih banyak orang belum bisa menikmati manisnya buah reformasi sebagaimana yang dijanjikan dulu. Puluhan masa aksi solidaritas masyarakat anti korupsi Provinsi Gorontalo mendatangi Bank BTN cabang Gorontalo pada Kamis siang. Masa aksi meminta tanggapan dari Kepala BTN di mana adanya pencucian uang yang dilakukan oleh Bank BTN terkait PT Pajar Baru dan padahal PT Jaya Baru tidak pernah melakukan kredit di Bank BTN tersebut. Hal tersebut dianggap merugikan pihak PT Jaya Baru karena PT Jaya Baru sudah tidak bisa mengambil kredit di bank lain. Dalam aksi ini masa aksi membacakan 3 tuntutan, yakni meminta Kepala BTN hasil tes flight sebelumnya di 8.000 itu penerbang akan calling profil berikutnya ternyata tidak calling lagi sampailah terjadi musibah ini. Petugas kesulitan untuk melakukan evakuasi bangkai pesawat karena berada di dalam tanah dan hanya terlihat bagian ekor. Sementara untuk mengetahui penyebab jatuhnya pesawat buatan Brazil yang baru berusia 4 tahun ini, TNI membentuk tim khusus investigasi. Abdul Malik, kontributor Malang, Jawa Timur. Hari ini 4 tahun yang lalu Jakarta tegang. Amin Rais mengundang masyarakat untuk berdoa di lapangan Monas. Sementara Panglima Kodam Jaya saat itu, Mayor Jenderal TNI Syafri Syamsuddin, tidak membiarkan satu orang pun menginjakkan kaki di lapangan Monas. Tapi tanggal 21 Mei dini hari, Amin Rais membatalkan rencananya tersebut karena khawatir akan terjadi pertumpahan darah. Siang harinya, Presiden saat itu, Soeharto, berhenti dari jabatannya dan menyerahkan tampuk kekuasaan pada Wakil Presiden saat itu, B.J. Habibie. Orang berharap reformasi akan memperbaiki nasib bangsa ini. Namun setelah 4 tahun berjalan, apakah harapan itu terpenuhi? Malam ini saya Iwan Ahmad Sudirwan mengundang seorang warga masyarakat dan 2 orang yang aktif pada gerakan masa 4 tahun lalu untuk mendiskusikan hal ini. Razia gabungan dilakukan polisi, TNI dan Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan Majuanyar, Kabupaten Mojokerto di Hotel Tejo Wulan dan sejumlah rumah kontrakan di perumahan Geraha Majapahit pada Jumat siang. Polisi yang datang ke lokasi langsung memeriksa sejumlah kamar-kamar. Dan petugas berhasil mengamankan beberapa pasangan yang tidak memiliki surat nikah. Bahkan seorang mahasiswa kedapatan bersembunyi di dalam kamar mandi. Razia kemudian dilanjutkan ke rumah-rumah kontrakan di perumahan Geraha Majapahit dan menemukan 2 pasangan mahasiswa yang sedang bermesraan. Sedangkan di rumah kontrakan lainnya, sepasang mahasiswa-mahasiswi ditemukan tertidur pulas di kamar.
Diduga pasangan tersebut baru saja berbuat mesum. Petugas mengatakan razia ini dilakukan untuk mencari para pelaku teroris dan orang-orang yang menyebarkan paham radikalisme. Pasalnya, beberapa waktu lalu 3 pelaku teroris ditangkap di wilayah kota Mojokerto. Sasarannya orang-orang yang tidak jelas identitasnya. Yang kedua, yang berkaitan dengan barang-barang bawaan, mungkin di sinyaler ada barang-barang yang berkaitan dengan bahan peledak atau diduga berkaitan dengan bom, termasuk juga dengan barang-barang yang berkaitan dengan narkoba. Dari razia tersebut, petugas berhasil mengamankan 8 pasangan mesum dan semuanya masih berstatus mahasiswa. Seluruh pasangan mesum tersebut langsung dibawa ke Polsek Mojo Anyar untuk dilakukan pemeriksaan. Jika mereka terbukti bukan pasangan sah, pihak kepolisian akan memanggil orang tua masing-masing dan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulang perbuatannya. Agung Wibowo, kontributor Mojokerto, Jawa Timur. Berlalu, sejak gerakan reformasi berhasil menurunkan Presiden Soeharto dari jabatannya. Tapi hingga kini masih banyak orang belum bisa menikmati manisnya buah reformasi sebagaimana yang dijanjikan dulu. Warga sekitar Jalan Sunan Kalijogo, Kelurahan Latsari, Kabupaten Tuban dikejutkan dengan tumbangnya sebuah pohon waru berukuran besar. Pohon berusia belasan tahun ini tidak hanya tumbang ke tengah jalan raya, melainkan juga menimpa 2 mobil pribadi yang sedang melintas. Akibatnya kedua mobil tersebut ringsek. Sementara 2 penumpang mobil yaitu Samiran 40 tahun dan Riko 28 tahun warga Kelurahan Latsari masih terjebak di dalam kendaraan. Mereka terjepit bodi kendaraan sehingga mengalami luka cukup parah. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis. Korban yang terjepit di dalam kendaraan terus merintih kesakitan. Namun proses penyelamatan harus dilakukan secara hati-hati karena batang kayu yang menimpa kendaraan harus dipotong menjadi beberapa bagian agar mudah disingkirkan. Lamanya proses evakuasi membuat korban pingsan kelelahan menahan sakit. Setelah 1 jam, petugas dibantu warga akhirnya berhasil mengeluarkan korban. Korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Dr. Kusma Tuban guna mendapat perawatan medis. Dan tadi informasi bahwa korban di dalam mobil Toyota Avanza warna hitam terdapat 2 orang. Yang satu bisa keluar dari kendaraan, yang satu terjepit. Tadi petugas kami kebetulan langsung menolong yang bersangkutan. Langsung kami evakuasi ke Rumah Sakit Umum daerah. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas di Jalan Sunan Kalijogo sempat macet total. Polisi terpaksa harus menutup jalan raya hingga proses evakuasi tuntas. Guna kepentingan penyelidikan, 2 mobil yang tertimpa pohon ini diamankan ke Mapolres Tuban. Dion Fajar Arianto, Tuban, Jawa Timur. Sesaat lagi kita akan ikuti diskusi dengan Harun, seorang pedagang pecel lele yang sebelumnya bekerja sebagai pegawai perkebunan. Besar, hebat, kuat, luas, dan bermanfaat. Sebabnya cukupkanlah persiapan Anda bagi kehidupan ini. Hiduplah dengan sepenuhnya, hiduplah dengan kekuatan terbesar Anda karena ini hidup Anda yang sebenarnya. Referensi Pemilu Indonesia, Metro TV. Assalamualaikum Pak Lurah. Waalaikumsalam. Tolong catetin pidato saya. Saudara-saudara sekalian, Buanglah sampah pada tempatnya. Jadikan halaman Anda apotek hidup. Jangan lupa sikat gigi. Cuci kaki sebelum tidur. Jagalah Kebersihan. Nggak kelar-kelar nih. Warga negara yang baik. Demikian dan terima kasih. Pakai kartu as 1000 bisa nelpon lama. Assalamualaikum Pak Lurah. Yang tadi diganti li. KTP! Pandu Belatung, Klaten. Ih, Bapak ngapain sih? Mana KTP-nya? Ada, nih, rasa anggur, jambu. Terus kopi energi. Ada oli bagus, Bos. Oh, ada nih. Repsol. Olinya juara dunia. Loh, itu kan oli racing. Makanya juara dunia aja pakai oli Repsol. Pasti bagus dong buat kita. Setuju, Bos. Mulai sekarang saya milih Repsol buat racing atau ngantor. Yang penting olinya Repsol. Repsol, Moto 4T.
berasa lebih you mild. KTP. Randu Belatung, Klaten. Jadi bapak ngapain sih? Mana KTP-nya? Ada nih, rasa anggur, jambu. Kuku Pipa Energi. Cuma Flaxi yang bisa begini. Gratis telepon lokal dan SLJJ 24 jam penuh sesama Flaxi. Gratis telepon ke semua operator 24 jam. Pakai Flaxi. Ada oli bagus, Bos. Oh, ada nih. Repsol. Olinya juara dunia. Loh, itu kan oli racing. Makanya juara dunia aja pakai oli Repsol. Pasti bagus dong buat kita. Setuju, Bos. Mulai sekarang, saya milih Repsol. Buat racing atau ngantor. Yang penting olinya Repsol. Repsol, Moto 4T. Lebih berasa lebih you mild. KTP. Randu Belatung, Klaten. Jadi bapak ngapain sih? Mana KTP-nya? Ada nih, rasa anggur, jambu. Kuku Pipa Energi. Perubahan itu perlu. Surya Slims. Pentingnya sebuah ketegasan. Media Indonesia. Terima kasih. Bawa ke dalam. Lihat tuh. Tiap hari beli barang baru terus. Ini dari mana ya? Katanya gara-gara uang pelicin. Uang pelicin? Ternyata makan uang pelicin. Bener mas, sekarang saya banyak dapat uang pelicin. Iya, karena pakai oli Evalup, motor saya jadi kenceng, bos-bos seneng, saya dapat uang tip terus. Oh, ini yang bikin rezeki kita seret. Makin digas, makin untung. Evalup 4T Pro, makin digas, makin untung. Hari ini 4 tahun yang lalu Jakarta tegang. Amin Rais mengundang masyarakat untuk berdoa di lapangan Monas, sementara Panglima Kodam Jaya saat itu, Mayor Jenderal TNI Syafri Syamsuddin, tidak membiarkan satu orang pun menginjakkan kaki di lapangan Monas. Tapi tanggal 21 Mei dini hari, Amin Rais membatalkan rencananya tersebut karena khawatir akan terjadi pertumpahan darah. Siang harinya, Presiden saat itu, Soeharto, berhenti dari jabatannya dan menyerahkan tampuk kekuasaan pada Wakil Presiden saat itu, B.Y. Habibie. Orang berharap reformasi akan memperbaiki nasib bangsa ini. Namun setelah 4 tahun berjalan, apakah harapan itu terpenuhi? Malam ini saya Iwan Ahmad Sudirwan mengundang seorang warga masyarakat dan 2 orang yang aktif pada gerakan massa 4 tahun lalu untuk mendiskusikan hal ini. Senin pagi, lebih dari 2.000 pengemudi melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menuntut segera ditetipkannya Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Di depan Istana Negara, para pengemudi kembali berorasi menuntut pemerintah pusat menanggapi tuntutan mereka. Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan J.A. Barata menjelaskan, surat permohonan permintaan blokir kepada taksi berbasis aplikasi dikeluarkan
karena selama ini taksi Uber dan Grab selalu berdalih sebagai perusahaan yang bergerak di bidang aplikasi, bukan perusahaan angkutan umum. Barata menegaskan keberadaan taksi Uber dan Grab melanggar Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009. Barata mengingatkan, jika Uber dan Grab ingin bersaing secara sehat, mereka harus mengikuti aturan yang sama, berplat kuning dan terdaftar di pemerintah. Menteri menyampaikan surat kepada Menteri Kominfo bahwa terkait dengan penggunaan aplikasi pemesanan taksi dan GrabCar, ya, Menteri Perhubungan mengajukan permohonan untuk pemblokiran terhadap aplikasinya. Kira-kira itu. Sementara itu, Menkominfo Rudiantara mengaku belum membaca surat yang baru dikirim Senin pagi itu. Ia menegaskan ke Menkominfo bukan regulator moda transportasi. Regulator untuk sarana transportasi adalah Kementerian Perhubungan. Regulasinya ya saya harus menghormati regulator di sektor itu. Pak Jonan kan saya sering bicara sama Pak Jonan, sering telepon-teleponan, saya juga datang ke kantornya. Ya kalau sektornya regulasi dari sektornya yang paling tahu ya regulatornya gitu loh. Rudiantara belum bisa memastikan tindak lanjut yang akan dilakukan atas rekomendasi Kemenhub tersebut. Tetapi pihaknya akan mengkaji soal data konsumen yang masuk dalam aplikasi itu. Tim Reportase. Berlalu sejak gerakan reformasi berhasil menurunkan Presiden Soeharto dari jabatannya. Tapi hingga kini masih banyak orang belum bisa menikmati manisnya buah reformasi sebagaimana yang dijanjikan dulu. Puluhan masa aksi solidaritas masyarakat anti korupsi Provinsi Gorontalo mendatangi Bank BTN cabang Gorontalo pada Kamis siang. Masa aksi meminta tanggapan dari Kepala BTN di mana adanya pencucian uang yang dilakukan oleh Bank BTN terkait PT Fajar Baru dan PT Citra Sugina Utama Makassar dianggap mengambil kredit sebesar 15 miliar rupiah dengan 4 kali pencairan pada tahun 2006 sampai tahun 2011. Padahal PT Jaya Baru tidak pernah melakukan kredit di Bank BTN tersebut. Sebenarnya karena ada teriakan saja, namun demikian kita dengan cepat segera mengamankan sehingga tidak berkembang untuk menjadi gesekan dengan massa besar. Tuntutan yakni meminta Kepala BTN cabang Gorontalo turun dari jabatannya, meminta Kepala Bank BI cabang Gorontalo turun dari jabatannya karena dinilai tidak mampu menangani masalah ini. Dan masa aksi pun meminta Kepala BTN meminta maaf melalui media elektronik maupun cetak selama 1 minggu berturut-turut. Maupun Pemprov Jawa Timur. Agung Wibowo, kontributor Mojokerto, Jawa Timur. Berlalu sejak gerakan reformasi berhasil menurunkan Presiden Soeharto dari jabatannya. Tapi hingga kini masih banyak orang belum bisa menikmati manisnya buah reformasi sebagaimana yang dijanjikan dulu. Akibat kejadian tersebut, pelayanan di kantor BPJS sempat terhenti. Polisi mengamankan 2 warga untuk menjalani pemeriksaan lantaran aksi unjuk rasa warga tersebut dianggap tidak memiliki izin. Sementara itu, aksi puluhan mahasiswa dari Koalisi Parlemen Jalanan atau KPJ Makassar, Sulawesi Selatan di kantor BPJS pada Senin siang juga berlangsung ricuh. Polisi dan mahasiswa terlibat kericuhan, bahkan nyaris baku hantam lantaran para demonstran mendesak ingin bertemu dengan Kepala BPJS, namun dihadang pihak kepolisian yang berpakaian preman. Para pengunjuk rasa mendesak pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, agar rencana kenaikan biaya BPJS tidak direalisasikan, lantaran bisa membebani masyarakat, utamanya peserta BPJS Mandiri. Sementara itu, pihak BPJS di Makassar mengaku jika regulasi kenaikan premi BPJS kepada masyarakat merupakan kebijakan dari pemerintah pusat. Mereka hanya sebagai pelaksana. Iuran ini kan yang buatkan pemerintah, BPJS pelaksana. Jadi terkait dengan iuran-iuran itu adalah regulasi dari pemerintah. Kira seperti itu. Unjuk rasa mahasiswa dari Koalisi Parlemen Jalanan Makassar akan terus digelar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Tim Reportase. Sesaat lagi kita akan ikuti diskusi dengan Harun, seorang pedagang pecel lele yang sebelumnya bekerja sebagai pegawai perkebunan.
Siapkan adrenalin Anda menyambut dahsyatnya kekuatan The Mesin Speedcar. Performa Ananda Mikolan masih menggebu. Aksi para pembalap motor papan atas Asia mengadu performa di kelas Underbone 115cc dan Super Sport 600cc. Saksikan siaran langsungnya. Saksikan Speedcar Series Sabtu dan Minggu jam 9:30 malam di Metro TV. Assalamualaikum Pak Lurah. Waalaikumsalam. Tolong catetin pidato saya. Saudara-saudara sekalian, Buanglah sampah pada tempatnya. Jadikan halaman Anda apotek hidup. Jangan lupa sikat gigi. Cuci kaki sebelum tidur. Jagalah Kebersihan. Gak kelar-kelar nih. Warga negara yang baik. Demikian dan terima kasih. Pakai kartu as 1000 bisa nelpon lama. Assalamualaikum Pak Lurah. Yang tadi diganti nih. Ada oli bagus, Bos. Oh, ada nih. Repsol. Olinya juara dunia. Itu kan oli racing. Makanya juara dunia aja pakai oli Repsol. Pasti bagus dong buat kita. Setuju, Bos. Mulai sekarang saya milih Repsol buat racing atau ngantor. Yang penting olinya Repsol. Repsol Moto 4T. Pas mau meeting, kayak ditonjokin Tyson. Yang sakit mah tahu solusinya. Karena liquid cepat diserap, Milanta Liquid cepat atasi sakit mah. Meeting mulai, sakit selesai. Milanta sikat sakit mah. Ada oli bagus, Bos. Oh, ada nih. Repsol. Olinya juara dunia. Itu kan oli racing. Makanya juara dunia aja pakai oli Repsol. Pasti bagus dong buat kita. Setuju, Bos. Mulai sekarang saya milih Repsol buat racing atau ngantor. Yang penting olinya Repsol. Repsol Moto 4T. KTP. Randu Belatung, Klaten. Idi, Bapak ngapain sih? Mana KTP-nya? Ada nih, rasa anggur, jambu. Terus kopi energi. Ada oli bagus, Bos. Oh, ada nih. Repsol. Olinya juara dunia. Itu kan oli racing. Makanya juara dunia aja pakai oli Repsol. Pasti bagus dong buat kita. Setuju, Bos. Mulai sekarang saya milih Repsol buat racing atau ngantor. Yang penting olinya Repsol. Repsol Moto 4T. Pas mau meeting, kayak ditonjokin Tyson. Yang sakit mah tahu solusinya. Karena liquid cepat diserap, Milanta Liquid cepat atasi sakit mah. Meeting mulai, sakit selesai. Milanta sikat sakit mah. Assalamualaikum Pak Lurah. Waalaikumsalam. Tolong catetin pidato saya. Saudara-saudara sekalian, Buanglah sampah pada tempatnya. Jadikan halaman Anda apotek hidup. Jangan lupa sikat gigi. Cuci kaki sebelum tidur. Jagalah Kebersihan. Gak kelar-kelar nih. Warga negara yang baik. Demikian dan terima kasih. Pakai kartu as 1000 bisa nelpon lama. Assalamualaikum Pak Lurah. Yang tadi diganti nih. Ada oli bagus, Bos. Oh, ada nih. Repsol. Olinya juara dunia. Itu kan oli racing. Makanya juara dunia aja pakai oli Repsol. Pasti bagus dong buat kita. Setuju, Bos. Mulai sekarang saya milih Repsol buat racing atau ngantor. Yang penting olinya Repsol. Repsol Moto 4T. Lebih berasa lebih You Mile. Ada oli bagus, Bos. Oh, ada nih. Repsol. Olinya juara dunia. Itu kan oli racing. Makanya juara dunia aja pakai oli Repsol. Pasti bagus dong buat kita. Setuju, Bos. Mulai sekarang saya milih Repsol buat racing atau ngantor. Yang penting olinya Repsol. Repsol Moto 4T. Pas
pas mau meeting kayak ditonjokin Tyson. Yang sakit mah tahu solusinya. Karena liquid cepat diserap, Milanta Liquid cepat atasi sakit mah. Meeting mulai, sakit selesai. Milanta sikat sakit mah. Berlalu sejak gerakan reformasi berhasil menurunkan Presiden Soeharto dari jabatannya. Tapi hingga kini masih banyak orang belum bisa menikmati manisnya buah reformasi sebagaimana yang dijanjikan dulu. Sabtu sore, Komisi Pemberantasan Korupsi melalui pelaksana harian Biro Humas KPK dan Biro Pemberitaan menggelar konferensi pers terkait operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan oleh penyidik KPK terhadap 6 berinisial ATS, pengacara dengan inisial ALE, seorang pengusaha, 1 orang supir, serta 2 petugas keamanan perumahan di tempat ATS berdomisili. KPK mengamankan 6 orang dalam kegiatan operasi tangkap tangan pada hari Jumat 12 Februari 2016. Dilakukan lagi penangkapan terhadap ATS. ATS ini adalah Kasubdit, Kasasi, dan PK, Perdata Khusus pada Mahkamah Agung. Dalam penangkapan ini ditemukan uang sejumlah 400 juta rupiah. Transaksi ini diduga berkaitan hanya untuk melakukan penundaan terhadap salinan putusan kasasi. Jadi uang senilai 400 juta tersebut diduga berkaitan dengan itu. Dan ketiganya, ATS, ALE, dan IS, kini status kasusnya ditingkatkan ke tahap penyidikan dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Hardiansyah Bernadi, Jakarta. Hari ini 4 tahun yang lalu Jakarta tegang. Amin Rais mengundang masyarakat untuk berdoa di lapangan Monas. Sementara Panglima Kodam Jaya saat itu, Mayor Jenderal TNI Syafri Syamsuddin, tidak membiarkan satu orang pun menginjakkan kaki di lapangan Monas. Tapi tanggal 21 Mei dini hari, Amin Rais membatalkan rencananya tersebut karena khawatir akan terjadi pertumpahan darah. Siang harinya, Presiden saat itu, Soeharto, berhenti dari jabatannya dan menyerahkan tampuk kekuasaan pada Wakil Presiden saat itu, B.Y. Habibie. Orang berharap reformasi akan memperbaiki nasib bangsa ini. Namun setelah 4 tahun berjalan, apakah harapan itu terpenuhi? Malam ini saya Iwan Ahmad Sudirwan mengundang seorang warga masyarakat dan 2 orang yang aktif pada gerakan masa 4 tahun lalu untuk mendiskusikan hal ini. Dengan membawa poster bertuliskan tuntutan pengembalian sertifikat, ratusan warga dari perumahan Kalipuro, Dadapan, Garuda, dan beberapa perumahan lainnya Selasa siang mendatangi kantor Bank Tabungan Negara atau BTN kantor cabang Banyuwangi, Jawa Timur. Warga merasa ditipu karena mengaku telah melunasi kredit rumah melalui bank tersebut, namun hingga kini belum mendapatkan sertifikat rumah yang menjadi agunan KPR. Beberapa warga mengaku sudah melunasi kewajiban kreditnya sejak tahun 2016 lalu, namun hingga kini masih belum menerima sertifikat dengan berbagai alasan yang tidak jelas. Dalam aksi ini, warga juga didampingi oleh anggota DPRD Banyuwangi. Di kantor bank tersebut masih berada di pihak ketiga atau digadaikan. Tersebut kepada pihak ketiga, jadi harus melalui proses hukum ya Mas ya. Tidak bisa kita menarik serta-merta dari mereka itu. Dia juga punya hak karena dia melalui gade atau bagaimana. Beberapa warga mengaku sudah melunasi kewajiban kredit, namun hingga kini masih belum menerima sertifikat dengan berbagai alasan yang tidak jelas. Dalam aksi ini, warga juga didampingi oleh anggota DPRD Banyuwangi. Sementara itu saat dikonfirmasi, pihak bank BTN mengakui kecolongan karena sertifikat yang seharusnya disimpan di kantor bank tersebut masih berada di pihak ketiga atau digadaikan. Baru bisa kita lakukan upaya paksa penangkapan baru hari Minggu kemarin ya, karena kita sulitnya melakukan penangkapan ini karena yang bersangkutan selalu ya melakukan itu di tempat kediamannya yang terjaga dengan ketat. Dalam kasus ini setidaknya ada hampir 200 sertifikat yang masih bermasalah dan belum diberikan kepada warga meski sudah melakukan pelunasan kredit. Enos Sugiharto, tim reportase. Berlalu sejak gerakan reformasi berhasil menurunkan Presiden Soeharto dari jabatannya. Tapi hingga kini masih banyak orang belum bisa menikmati manisnya buah reformasi sebagaimana yang dijanjikan dulu. Yang mampu berada di posisi terdepan sekarang memimpin para pembalap sekitar 23 pembalap yang ikut serta pada World Race 2008
kelas IP 125 cc. Ya, karena tadi Harlan Fadila mengangkat tangan kirinya, Bung, atau suatu tanda permintaan maaf terhadap pembalap di Ya, itu sebelahnya. adalah salah satu bagian dari etika. Ketinggalan karena pada saat warm up tadi Ivan Anda juga gagal memulai start motornya, dan kali ini ia pun mengalami hal yang sama. Ya, pada tikungan pertama nampaknya di situ adalah pembalap Owi Nur Huda yang berada posisi terdepan saat ini. Sementara diikuti oleh pembalap dari Yamaha start motor Petronas adalah Hoki Krisdianto. Ya, Bung Hari, betul. Ya, tampaknya pembalap masih bergerombol pada putaran pertama ini. Hoki Krisdianto berada posisi terdepan, nampaknya sudah beralih kepemimpinan sekarang. Di situ adalah pembalap dari Jaya Maulana. Ya, Jaya Maulana nampaknya rekan satu tim daripada Ivan Anda. Hoki Krisdianto, Bung Aris. Dan perlu diinformasikan juga, Bung Aris, bahwa persaingan Indoprix di 110 cc 2008 ini lebih merata, Bung Aris. Ya, betul. Dengan sistem Indoprix yang melakukan sistem promosi dan degradasi, di mana 5 pembalap pada musim 2007 dari kejuaraan Motoprix diberikan kewajiban untuk ikut di Indoprix, dan pada saat musim 2008 ini hanya 3 pembalap dari Indoprix. Sementara kejuaraan besar daripada Indoprix kembali lagi kepada ajang Motoprix. Ya, itu tadi adalah Jaya Maulana berhadapan dengan Hoki Krisdianto, yang sebenarnya Hoki bisa saja masuk lebih dulu tadi di S kecil, Bung Aris, tapi ya tampaknya membuka pintu bagi Jaya Maulana. Masih putaran pertama, ya, tampaknya Hoki memimpin, masih memberikan sedikit jalur ruang kepada Jaya Maulana, namun pada saat ini Hoki sudah berhasil memimpin jalannya lomba. Nampaknya Hoki Krisdianto beserta timnya dan ya, satu pembalap tampaknya keluar lintasan tadi, Bung Aris. Ya, kejadian yang sangat disayangkan karena ini masih adalah awal-awal, belum sampai satu dari putaran. Ya, inilah ini ya. 3 pembalap terjatuh, dan ini adalah persis hampir mengikuti kejadian yang pernah terjadi pada seri terakhir, seri keempat pada Indoprix 2007, Bung Aris. 2007 nampaknya satu pembalap mengalami cedera yang cukup parah sehingga masih belum dapat kembali ke kendaraannya. Ya, benar saja rupanya di sini masih akan Demikian The Inspirasi. Jadilah teladan dalam kehidupan ini karena Anda adalah bagian dari inspirasi kehidupan. Sampai jumpa.